Assalamualaikum semuanya, saya Muhammad Dahrain Mojo, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor NPM 2151107 dari kelas 1 IHPA. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro SHM Hum selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil pengamatan terkait pembentukan dan proses hukum di Indonesia. Bidang hukum dalam pengamatan kali ini adalah hukum pidana beserta contoh kasusnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi hukum menurut JCT Simorangkir. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan berbentuk hukuman. Sedangkan definisi dari hukum pidana menurut Abdul Jamali adalah hukum pidana ialah sebuah hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap suatu kepentingan umum. Setelah melakukan pengamatan terhadap kasus pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 712 Pidana Pembunuhan tahun 2021 Pengadilan Bandung, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat 3. Kronologi kasus ini pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di perumahan Buana Cigi Regensi Kota Bandung, terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Haji Dewi Romlah. Terdakwa dipanggil ke kamar korban dan disuruh korban untuk membersihkan taman. Namun terdakwa tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang menonton TV, korban menanyakan apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum. Yang dijawab oleh terdakwa belum. Mendengar jawaban terdakwa, korban marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya. Namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dengan tongkatnya, namun terdakwa kembali dapat menepisnya. Pada saat terdakwa hendak keluar kamar, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya, hingga terdakwa terjatuh, dan ketika berdiri lagi, korban kembali mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi. Lalu korban memukul pundak terdakwa dengan tongkatnya, sambil memarahi dan mengusir terdakwa untuk pulang kampung. Ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya yang mengenai kepala terdakwa sambil memarahi terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh. Lalu ketika korban berdiri, terdakwa kembali mendorongnya hingga terjatuh lagi. Lalu terdakwa langsung mengambil tongkat besi kaki 4 dengan maksud agar korban mati. Terdakwa memukulnya dengan keras ke arah kepala korban yang mengakibatkan luka mengeluarkan darah. Lalu terdakwa menyimpan tongkat besi kaki 4 tersebut ke tempatnya. Namun, ketika melihat korban berusaha untuk berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil tongkat besi lainnya yang motif batik dan dipukulkan kembali ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh kembali. Ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya, yaitu yang berwarna merah, dan dipukulkan kembali ke kepala korban sehingga korban menjadi tidak berdaya. Selanjutnya, terdakwa menggusur korban ke dalam kamar mandi dan menyandarkannya di dinding. Lalu terdakwa mengguyur air kepada kepala korban dan membiarkannya di kamar mandi hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan visum dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung, ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri, luka-luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang dan kepala belakang sisi kanan. Sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan. Terdapat poin-poin penting yang dapat saya ambil, yaitu pertama, ada asas hukum yang digunakan dalam hukum ini, yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah asas di mana suatu perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika telah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan
pidana tersebut terjadi. Asas legalitas menjadi asas yang digunakan dalam kasus ini karena sudah ada peraturan yang berlaku sebelum kejadian ini terjadi. Kedua, norma yang diatur dalam hukum ini adalah norma hukum. Norma hukum adalah undang-undang, peraturan ketentuan, maupun lain sebagainya yang akan dibentuk oleh negara. Norma hukum menjadi norma yang diatur dalam kasus ini karena ada undang-undang yang digunakan dalam kasus ini. Ketiga, muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, yaitu terdakwa berhak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya serta berkewajiban untuk menjalankan putusan hakim sampai tuntas. Pada dasarnya, hukum yang terdapat pada pasal 351 KUHP dibuat agar masyarakat tidak melanggar peraturan yang ada dalam pasal tersebut dan agar dapat hidup berdampingan dengan aman, nyaman, dan damai. Yang terakhir, penegakan hukum dalam putusan ini, hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi memutuskan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.